Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Zahra Lumaida dengan NIM 555522001444 yang akan mempresentasikan tentang efisien securities market. Nah, sebelumnya saya ini presentasi untuk tugas teori akuntansi, S1 akuntansi. Oke, next. Overview. Konsep rasional investor menjelaskan bahwa investor membeli instrumen investasi atau portofolio investasi untuk memaksimalkan kekayaan. Investor akan berperilaku risk averse ketika dihadapkan dengan potensi loss dan berperilaku risk taker dihadapkan dengan potensi gain. Investor akan bereaksi terhadap setiap informasi baru yang dirilis di pasar secara cepat, mengevaluasi serta merevisi keyakinan awalnya kayak gitu. Teori efisien securities market memprediksi bahwa harga saham atau securities price memiliki sejumlah bahwa harga sekuritas itu secara penuh merefleksikan semua kumpulan informasi masa lalu dan masa sekarang serta keahlian memproses informasi dari sekelompok investor. Oke, next ya. Tentang efisien securities market definition. Konsep efisien mengacu pada sebuah model yang menjelaskan bahwa pasar modal beroperasi. Harga saham, harga sekuritas efisien relatif terhadap informasi yang dipublikasi atau diketahui publik. Definisi ini tidak mengatur tentang insiden informasi atau informasi yang tidak dipublikasi. Selanjutnya ada efisiensi adalah konsep yang relatif. Kemudian ada aktivitas investasi adalah sebuah fair game jika pasar efisien. Pada tingkat efisien tertentu, harga sekuritas akan selalu berfluktuatif secara random sepanjang waktu. Yang terakhir, efisien securities market adalah sebuah pasar modal di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut sepanjang waktu merefleksikan semua informasi yang tersedia. Oke, next ya. Selanjutnya ada masih tentang condition. Itu terdiri atas cukup banyak rasional investor yang berpartisipasi aktif dan terlibat dalam kompetisi. Selanjutnya ada informasi tersedia secara murah dan mudah diakses oleh investor. Selanjutnya ada masing-masing investor dimotivasi oleh keinginan mencari keuntungan dan bersaing antar investor. Selanjutnya adalah investor bereaksi secara cepat dan sepenuhnya terhadap setiap informasi baru. Oke, next ya. Masih tentang efek securities market consider mengklarifikasikan bentuk pasar efisien itu sebagai 3 efektif market hipotesis gitu. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah. Pasar mengalami kondisi yang penuh efisien apabila harga sekuritas mereflektif sebuah data tentang harga dan return hipotesis. Yang kedua adalah efisien dalam bentuk setengah kuat, semi strong. Pasar efisien membentuk setengah kuat, yaitu pasar di mana harga sekuritas merefleksikan semua data tentang harga dan return baik historis maupun current yang tersedia secara publik. Dan yang terakhir adalah efisien dalam bentuk kuat, strong from. Pada pasar di mana tingkat efisien terbentuk kuat, harga pasar sekuritas telah merefleksi semua informasi, baik informasi publik maupun informasi private. Itu. Oke, next ya. Ini tentang efisien securities market implication. Manajer tidak seharusnya perlu direpotkan dengan kebijakan akuntansi yang mana akan menggunakan, kecuali kebijakan akuntansi tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas kayak gitu. Banyak alternatif kebijakan akuntansi yang diperdebatkan yang sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap arus kas kayak gitu. Perusahaan harus mengungkapkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Pasar modal efisien tidak mementingkan bentuk pengungkapan melainkan kandungan informasi. Selain itu, pasar modal efisien lebih mengutamakan media pengungkapan yang cost efektif gitu ya. Oke, next. Masih tentang effective securities market implication, perusahaan tidak perlu terlalu memperhatikan investor yang naif, sering disebut investor yang price protect.
pada waktu menentukan kebijakan dan format pengungkapan. Investor yang naif dapat menggunakan bantuan pihak lain untuk menginterpretasikan informasi keuangan. Selain itu, pasar modal efisien menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang tersedia, walaupun investor tidak memahami sepenuhnya tentang pengungkapan informasi yang tersedia data dari berbagai sumber kayak gitu. Selanjutnya ada pasar modal efisien tertarik pada informasi yang relevan dari berbagai sumber, tidak hanya dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi pasar modal. Oke, next selanjutnya ada capital asset price model. Model menetapkan harga aset modal adalah sebuah alat untuk memprediksi keseimbangan imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset berisiko. Model CAPM diperkenalkan oleh Taylor, Seifer, dan Littner. Asumsi modal CAPM itu investor akan mengidentifikasi portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien kayak gitu. Terus selanjutnya ada semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return pada masa depan yang identik. Semua investor memiliki periode waktu yang sama dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya adalah capital asset price model. Perubahan persamaan risiko yang diperoleh equation risk dan return dengan memasukkan faktor dinyatakan sebagai berikut. Kayak ada expected return on give risk security, risk free rate, dan lain sebagainya. Terus lanjut ada efisien pasar secara keputusan. Umumnya perubahan akuntansi berdampak pada perubahan laba, namun tidak semua perubahan akuntansi berdampak pada arus kas perusahaan. Apabila menggunakan periode metode akuntansi tidak berdampak pada perubahan arus kas, maka perubahan akuntansi juga tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Ada dua hipotesis yang memprediksi hubungan antara perubahan akuntansi terhadap harga saham, yaitu mekanisme hipotesis dan non-efek hipotesis. Selanjutnya adalah efisien pasar secara keputusan. Berdasarkan mekanik hipotesis, reaksi pasar berdasarkan pada adanya tidak dampak perubahan metode akuntansi terhadap perusahaan laba. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, maka pasar akan bereaksi positif. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba turun, maka pasar bereaksi negatif. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada efisien pasar secara keputusan. Berdasarkan non-efek hipotesis, reaksi pasar didasarkan pada ada tidaknya dampak perubahan metode akuntansi terhadap arus kas nilai perusahaan. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, tetapi arus tidak meningkat nih, maka pasar tidak bereaksi kayak gitu. Apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba meningkat, arus kas juga meningkat, nah baru nih pasar bereaksi positif kayak gitu. Terus selanjutnya ada apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba turun, tapi kasnya tidak menurun, maka pasar juga tidak bereaksi apa-apa. Kayak gitu. Selanjutnya adalah apabila perubahan metode akuntansi menyebabkan laba turun dan kas tidak menurun, maka oke, sebentar.